Ayun, papunta kami sa may church ni... Gusto mo ako mahawak? Pakita mo. What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul... Film ini menceritakan tentang seorang terapis pijat yang kegap sama pacarnya sendiri lagi dipoi sama orang lain yang udah naksir dia dari lama katanya nih cuy. Awalnya sih dipaksa, tapi lama-lama kok keterusan ya kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bugi yang bekerja sebagai security di sebuah gudang. Di waktu senggang, Bugi biasa menghabiskan waktu untuk menghubungi Monica sang kekasih. Monica memberitahukan bahwa dia lagi gak enak badan saat itu. Dan kemudian gak berselang lama, teman Bugi pun datang untuk melakukan pergantian shift. Dan tanpa banyak basa-basi, Bugi pun akhirnya punya kesempatan untuk mengunjungi Monica di tempat kosnya, sekaligus untuk menjenguknya. Sebelum pergi ke kosan Monica, ia terlebih dahulu pulang ke rumah untuk sekedar meminta izin kepada ibunya bahwa dia akan mengunjungi Monica kekasihnya yang lagi gak enak badan di kosannya. Dan sang ibu pun langsung mengirimkan beberapa buah untuk Monica sang calon menantunya. Di sisi lain, rupanya Monica dan teman-teman kosnya lagi kedatangan seorang pria bernama Raji. Nah, di sini Raji yang merupakan adik dari pimpinan sebuah ormas berpengaruh ini kemudian menawari Monica dan teman-temannya sebuah pekerjaan yang gajinya bisa dibilang cukup lumayan besar. Monica yang hanya bergaji pas-pasan di sebuah spa auto tertarik dengan tawaran tersebut. Dia berharap kedepannya dia bisa membantu memenuhi kebutuhan adik-adiknya yang telah lama ditinggal sang ayah. Lantas gak lama kemudian Monica mendapatkan telepon dari bosnya yang marah-marah lantaran Monica gak masuk kerja tanpa izin ke bosnya terlebih dahulu. Monica pun beralasan kalau saat ini dia lagi gak enak badan dan harus menjaga adik-adiknya. Di percakapan itu Monica juga memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena sebelumnya udah ditawarin kan sama si Raji. Gak berselang lama Raji pun menemui Monica. Melihat peluang yang ada, Raji pun langsung mengajak Monica untuk berpusreng saat itu juga. Awalnya Monica menolak ajakan Raji, namun teringat bahwa Raji akan memberikannya pekerjaan dan dia juga baru aja resign. Alhasil dia pun mau gak mau harus mau cuy. Di sisi lain, Bogi yang baru aja kelar beli ketoprak langsung menuju ke kosan Monica. Namun bangkainya, betapa kagetnya si Bogi ketika mengetahui bahwa Monica lagi digeprek sama pria lain. Kecewa dan sakit hati yang dia rasakan, dan dia pun memutuskan untuk menunggu mereka dari kejauhan. Lantas begitu mereka selesai, Bugi yang gak bisa menahan amarahnya bertindak di luar Nurul cuy. Lalu dia mengambil batu dan diadu dengan kelapanya Raji. Raji pun langsung gak sadarkan diri saat itu juga. Sementara itu Bugi yang panik langsung kabur melarikan diri, lalu bergegas pergi ke rumahnya. Di sana ia lalu curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut. Kemudian ibunya yang takut jika anaknya nanti terkena masalah langsung mengajaknya untuk menemui Marlon pamannya, yang dimana pamannya sendiri ini merupakan bos mafia yang juga punya jabatan di kantor polisi layaknya Babang Sambodo cuy. Dan lantas setelah sang paman yang bernama Marlon ini tahu inti permasalahan dari Bugi, ia pun langsung bergegas mengajak keponakannya itu untuk pergi dan tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama TJ. Lantas setelah menceritakan semuanya kepada TJ, TJ pun mengizinkannya untuk tinggal di sana dan dia berjanji akan menjaga Bugi dengan aman. Esok harinya, Monica dan dua teman kosnya dimintai keterangan mengenai siapa pelaku yang melukai Raji. Awalnya Monica bilang kalau dia nggak tahu siapa orangnya. Begitu juga dengan dua temannya yang emang beneran nggak tahu siapa pelakunya.
Namun di sini karena Monica terus ditakut-takuti, Monica pun akhirnya menyebutkan nama Boogie. Di sisi lain, pagi itu Marlon langsung bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja para saksi yang melihat kejadian itu. Dia juga mencari tahu laporan polisi dan apa saja berita acara yang diceritakan Monica kepada penyidik itu. Dengan mudah Marlon pun tahu kalau Monica udah membocorkan identitas Boogie. Setelah itu Marlon juga meminta TJ untuk datang ke rumah sakit tempat di mana si Raji dirawat. Dan dari sana dia pun ngabarin kalau Raji masih hidup dan ini adalah pertanda bahaya. Raji yang merupakan anak dari seorang pendekar pun memiliki abang yang jagoan. Dia bersama dengan beberapa anak buahnya ditugaskan langsung oleh ayahnya Raji untuk mencari keberadaan Boogie yang telah melukai anak kesayangannya itu. Di sisi lain, Boogie yang berada di rumah TJ malah mendapat rezeki nomplok lantaran ternyata TJ memiliki seorang adik bernama Patty. Ketika TJ sedang mencari informasi, mereka pun saling bercerita di mana sebenarnya mereka berdua sudah lama ditinggal oleh orang tua mereka sejak kecil. Mereka pun melanjutkan cerita sampai di dalam kamar sembari Patty memperlihatkan beberapa barang kenangan mereka. Nah, diam-diam Patty yang kesepian ini pun memancing Boogie untuk berpusreng dengannya. Dan bisa dipastikan Boogie yang galau juga sangat butuh asupan gizi cuy. Di tempat lain, orang tua Boogie yang sedang jualan roti disamperin sama abangnya Raji dan menitip salam bahwa Boogie sedang dalam pencariannya. Dan ya, ibunya langsung kepikiran anaknya cuy. Sementara itu Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah yang rumit ini pun meluapkan amarahnya kepada kedua temannya. Karena sebenarnya mereka berdualah penyebab awal permasalahan tersebut, yang dimana mereka lah yang telah membawa Raji ke tempat kos mereka. Di sisi lain, tepat di tengah malam, Marlon bersama ibunya Boogie mendatangi rumah TJ untuk memastikan putranya baik-baik aja. Di sini Marlon pun menyarankan Boogie untuk meminta maaf pada Monica dan menarik perkataannya bahwa bukan Boogie yang melakukan semua ini. Boogie pun dengan percaya diri akhirnya mengiyakan permintaan pamannya itu. Karena dengan tidak adanya saksi dan juga minimnya bukti, kemungkinan Boogie menjadi buron sangatlah kecil cuy. Dan selama ini yang dipegang oleh polisi hanyalah pengakuan dari Monica. Lantas keesokan harinya, dengan bermodal sebuah bunga yang dibelinya, Boogie pun mendatangi kosan Monica untuk meminta maaf dan menyampaikan niatnya. Tapi sayangnya Monica malah menolak permintaan dari Boogie. Hal itu pun membuat mereka malah mengalami pertengkaran yang cukup hebat. Dan esoknya Boogie pun akhirnya bilang pada pamannya bahwa dia nggak bisa membujuk Monica. Singkat cerita, 2 hari kemudian Boogie mendapatkan telepon dari Monica yang memintanya untuk datang ke sana. Katanya ada hal penting yang harus dia sampaikan. Lantas di tengah malam mereka pun akhirnya bertemu. Monica tanpa basa-basi langsung mengatakan bahwa saat ini dia mengalami 2 garis biru dan Boogie adalah babehnya cuy. Boogie awalnya nggak yakin dengan perkataan Monica. Namun saat Monica bilang kalau hanya dengan Boogie dia nggak pakai balon ajaib, Boogie pun akhirnya mempercayainya. Monica juga akhirnya berjanji bahwa dia nggak akan menyebutkan nama Boogie saat di persidangan nanti asalkan Boogie mau bertanggung jawab atas 2 garis birunya itu. Dan lantas setelah sepakat, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Di sisi lain, TJ mendapat perintah dari Marlon untuk memulangkan Monica ke dunia anime karena 2 hari lalu si Boogie bilang kalau Monica nggak bisa memaafkannya. Dan ini semua ditujukan untuk memastikan agar dia nggak bisa menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Dan nggak pakai lama, TJ pun langsung menuju ke kosan Monica. Di sisi lain, Boogie yang lagi dalam perjalanan pulang dihubungi oleh Marlon yang bilang kalau dia udah memerintahkan anak buahnya untuk memulangkan Monica ke dunia anime. Boogie yang panik pun langsung ngasih tahu kalau mereka udah baikan, lalu langsung bergegas menuju ke kosan Monica lagi. Namun naas, begitu sampai di sana, Monica ternyata udah terbujur kaku cuy. Lantas ketika Boogie lagi nyoba nyadarin Monica, tiba-tiba aja abangnya Raji datang dan langsung menciduknya cuy.
Bugi pun dibawa ke suatu tempat dan langsung menerima pembalasan dari abangnya Raji sampai dia harus meregang nyawa secara perlahan-lahan cuy. Singkatnya, seminggu kemudian Raji yang telah siuman dan keadaannya sudah membaik akhirnya diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Dengan dijemput oleh abangnya, mereka pun berjalan pulang sekeluarga. Lantas gak lama kemudian mobil mereka pun dihadang oleh sebuah mobil van. Dan di detik itu juga sekeluarga Raji pun harus berpulang ke dunia anime secara membagongkan cuy. Dan ya, dalang dibalik kejadian itu adalah paman Marlon yang gak terima atas perbuatan mereka pada keponakannya itu. Dan setelah itu film pun selesai.